berkehidupan di dunia ini dari potensi yang Allah anugerahkan kepada kita. Jadi ada 4 pokoknya. Dan itu nanti setelah mengetahui tentang misi kehidupan, bagaimana perjalanan hidup dari mulai lahir sampai dengan wafat, maka untuk mengisi itu pilihannya 4. Nah, sampai sekarang harus ditemukan dari 4 itu sudah ada pilihan belum? Jangan sampai berkehidupan belasan puluhan tahun tapi tidak menyadari dan belum mengetahui sebetulnya apa yang mau dipilih dari potensi yang Allah berikan itu. Nanti setelah dipilih itu dikeluarkan petunjuknya, dikeluarkan panduannya, supaya bisa konsisten menjalani itu sampai wafat. Itu aja. Jadi nanti hidupnya nggak bingung, mau dijalani dengan sendirian, mau dijalani dengan berumah tangga, mau dijalani dengan bersama-sama, insya Allah akan terminimalisir kebingungan dalam berkehidupan, karena memang pilihannya sudah jelas, panduannya pun sudah terang. Paham ya? Baik. Yang 4 ini, 1 adalah potensi pengetahuan, ilmu. Jalurnya ilmu. Sudah? 2, harta. 3, kedudukan. Apapun sifatnya nanti, apapun profesinya, yang pasti di dalamnya ada kedudukan, ada jabatan maksudnya. Yang keempat dengan tenaga. Sudah? Nah, dari 4 ini basicnya nanti iman. Jadi walaupun pilih ilmu, pondasinya pakai iman. Jadi nanti akan menjadi ulama yang beriman, ahli ilmu yang beriman. Nanti beda orang beriman menggunakan ilmunya dengan yang belum beriman, itu akan beda. Pun demikian harta juga sama, basicnya apa? Iman. Jadi kalau bangunan itu pondasinya pondasi iman, ke atasnya menjulang tinggi, kuat, dan konektivitas ke Allahnya itu pun cepat. Karena itu ketika oleh Allah dibuka nanti keran hartanya, maka dia akan menjadi hartawan yang beriman. Nah, kalau sudah punya iman, dia bisa menggunakan harta dengan cara yang benar. Jadi Allah kasih banyak pun dia tahu cara menggunakannya. Kedudukan apapun sifatnya, mau di birokrasi, di militer, di kepolisian, di perusahaan, ya, di diplomasi, pondasinya tetap iman. Kalau menggunakan kedudukan dengan iman, nanti akan lahir kebijakan-kebijakan yang maslahat sifatnya, yang Allah sukai, yang masyarakat juga senangi, sehingga didapatlah oleh dia bukan cuma makom, tapi maqamam mahmuda. Yang keempat, tenaga. Kan ada orang hidup itu, dia terlihat tidak terlalu banyak menghadiri majlis ilmu, dan dilihat juga bukan bagian dari ahli ilmu, nggak sekolah bahkan, kan? Dari sekian S itu mungkin hanya S yang pertama. S pertama kan SD, S kedua SMP, S ketiga SMA, selanjutnya S1, terus S2, terus S semua kan, ya. Nah, sudah mungkin cuma sampai SD, tapi di SD itu dia coba mengumpulkan tenaga, aktivitasnya dengan tenaga. Kedudukan kalau tidak ada ilmu agak susah juga. Makanya kadang orang jabatan pun sekolah supaya kedudukan lebih naik. Kepolisian sekolah supaya pangkatnya naik, ya. Di birokrasi juga sekolah. Di Kemlu itu diplomat sekolah supaya menaikkan kualitasnya gitu. Baik ya. Harta cenderung juga disebut cukuplah gitu, ya, seadanya. Tapi dia mengandalkan tenaga. Kalau tenaganya digunakan dengan iman, itu maslahat juga. Nanti contoh di sahabatnya banyak, kita akan ambil satu-satu di antaranya.
Yang pakai tenaga kan yang paling viral sahabat Bilal bin Rabah. Kaya tidak seperti Uthman, pintar tidak seperti Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Kemudian kedudukan tidak seperti Umar bin As, Umar bin Khattab. Ya, seadanya saja. Tapi yang paling menarik apa? Kalau azan nggak ada saingan. Ya, cuma sahabat Abdullah bin Abi Ummi Maktum radhiyallahu taala anhu itu pun mengambil passion yang sama, bakat yang sama, memilih tenaga. Gitu. Tapi kan komen Nabi indah kan? Ya, kata Nabi, "Au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar terumpah kakinya Bilal di surga." Maka konsisten beliau dengan itu. Sepeninggal Nabi kan sallallahu alaihi wasallam ditawari untuk jadi hakim agung, sampai dicari-cari, itu sampai ngumpet. Saking mempertahankannya pilihan itu. Gak ingin bergeser. Karena kalau sudah pondasi iman, yang dicari itu adalah bekal pulang. Ya, bukan menikmati yang sementara di dunia. Imam Al-Ghazali itu melukiskan perjalanan ini indah sekali ya. Kalau antum mengakses di antara kitab-kitab Imam Al-Ghazali itu, apa yang paling fenomenal? Ihya Ulumuddin. Nanti kesananya banyak dipecah lagi itu. Ya, tentang kolbu dan seterusnya. Di Ihya Ulumuddin itu ada pembahasan tentang ilustrasi perjalanan kita di dunia ini seperti menyelam di lautan. Terus dikasih tabung oksigen. Ya kan? Begitu masuk lebih dalam, ternyata pemandangan di laut itu indah. Terumbu karang, ikannya beraneka ragam. Di sini ada yang pernah menyelam nggak? Diving. Ya kan? Atau misalnya ke laut melihat kan? Kan semakin indah ya di alam laut itu. Ikannya segalanya lupa. Tapi diberi misi. Misinya apa? Untuk ngambil mutiara aja 3 misalnya. Ternyata lupa karena banyak menikmati. Lihat ikan ini, lihat ikan itu. Foto-foto, selfie di laut, macam-macam. Sehingga oksigen hampir habis. Begitu oksigen hampir habis, cuman sebentar lagi baru sadar misinya. Tapi sudah nggak sampai waktunya, mesti naik ke atas. Ya. Kalaupun dia memaksa untuk di bawah, tetap oksigennya habis, naik juga ke atas, ngambang. Jelas ya? Nah, itulah jangan sampai terjadi. Mesti paham misinya apa. Silahkan nikmati, lihat ikannya beraneka ragam. Ada terumbu karangnya. Silahkan berfoto, swafoto boleh. Tapi yang paling penting tahu bahwa Anda itu mesti mencari mutiara untuk pulang. Nah, orang cerdas itu dia menyiapkan bekal pulang, bukan menikmati dunianya. Menikmati yang ditinggalkan itu kan aneh, ya kan? Harusnya menyiapkan itu semua sehingga menjadi milik yang abadi. Ya, dunia itu kan titipan kan? Hah? Dunia titipan bukan? Titipan, karena itu kan diambil, dikembalikan.